Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akam Sulaiman Ismaya, NPM 06 2019 107 220 akan mempresentasikan dan memberitahu codingan yang sudah saya kerjakan untuk soal yang saya terima dari praktikum SO saya. Untuk soal nomor 1 seperti ini. Buatlah program shell dengan ketentuan harga soto 15.000 dengan harga rawon 20.000. Untuk pertama-tama saya akan menunjukkan source code saya. Ini source code saya. Dari sini akan saya jelaskan untuk menu saya deklarasikan 0 terlebih dahulu karena nanti akan dipakai di until. Kalau tidak kita terlebih dahulu kita deklarasikan akan keluar error pada komen lain nanti yang menunjukkan kalau query-nya masih bernilai 0. Jadi harus untuk menghindari terlihatnya error tersebut kita kasih menu nilai. Di sini saya kasih 0. Lalu until di sini ini gunanya until seperti while, tetapi ketika Anda menggunakan until syaratnya adalah ketika syarat ini tidak terpenuhi. Kalau while kan harus terpenuhi kan, baru akan melakukan sesuatu dalam dunia. Tapi kalau until selama salah akan selalu berlanjut. Di sini menu kecuali menu tidak bernilai 3 akan terus berlanjut. Untuk sotonya 15.000 tadi, rawonnya 20.000. Jadi untuk lainnya di sini egonya untuk print out menu makanan, nanti ada soto, rawon. Di sini ada bilangan exit yang merujuk kepada until tadi. Kalau selama tidak 3 maka akan terus berjalan perulangannya. Di sini read win p ini untuk menampilkan line ini supaya tidak repot-repot menampilkan ego lagi. Lalu kita read menu untuk user inputan. Di sini berarti user akan menginputkan variabel yang akan dimasukkan ke variabel menu. Lanjut kita gunakan statement if else di sini. Di sini kita gunakan if dalam kolom kota ini. Jika menu sama dengan 1, Q ini namanya equals. Ini seperti yang atas tadi, seperti ini. Banyak pesanan, kita gunakan variabel pass di sini. Nah, di sini adalah operator. Kita gunakan operatornya di sini. Total. Kita gunakan value-nya dari soto tadi 15.000, 15.000. Lalu pass yang kita dapatkan dari user, nanti lalu keluarkan nanti outputannya di sini. Untuk yang ini else if kalau di sini sama persis seperti if, banyak sana lalu rawon lalu dikali, lalu di sini adalah akhirannya statement conditional atau if else. Lalu di sini akhirnya until ini. Sekarang kita run programnya dari terminal. Kita pergi ke directory untuk programnya di home kan. Di sini ini programnya, kita ketikkan langsung saja. Sudah saya buat. Nah, di sini kita coba masukkan untuk soto. Kita buat pesanannya ada 2, 15.000 kali 2 atau 30.000. Sekarang kita coba lagi yang rawon. Seperti pada contoh, kita
memberikan 3 banyak pesanannya atau 3 awam. Nah, 60.000 salah satu contoh. Lalu untuk 3 sebagai exit. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Saya program ini bisa membuat, mengedit, melihat, menghapus file dalam ekstensi txt dengan tampilan seperti berikut. Oke. Pertama-tama kita buka source code-nya dulu. Ini source code saya. Seperti yang tadi soal nomor 1 saya deklarasikan terlebih dahulu karena nanti digunakan pada until. Kalau tidak kita deklarasikan nanti akan keluar error yang menyebutkan atau query atau seperti itu yang membutuhkan nilai, tidak boleh null. Ini do, lalu input print out-nya di sini semua. Seperti biasa di read min p ini untuk menampilkan pilih ini, lalu kita gunakan user input. Di sini user akan menginputkan variabel dalam OPT ini. Di sini saya gunakan switch case. Di sini case. Di sini menurut pada inputan OPT yang tadi, inputan user tadi in, kalau user menginputkan 1 maka akan keluar seperti ini. Di sini sama seperti user inputan yang tadi itu. Di sini kan nama filenya. Lalu kita gunakan command patch untuk membuat file yang menurut dari user inputan tadi. Value-nya ini didapat dari value user input lalu ditambah dengan .txt. Oke. Untuk yang kedua sama persis. Di sini Nano akan memanggil text editornya Linux nanti sesuai nama ini, sesuai nama inputannya user. Untuk rm sama nanti akan meremove file sesuai dengan nama inputan user. Dan untuk read untuk yang step keempat, ini step maksudnya case keempat, akan sesuai dengan inputan user sama seperti ini. Akhirannya untuk case, kebalikannya case, save, asap jadinya. Lalu dan ini akhirannya until. Oke, sekarang langsung kita coba programnya. Langsung saja. Kita coba input teks ya. Buat teks dalam folder dokumen tadi. Kita buat dengan nama baru. Oke, sekarang langsung saja kita cek dalam dokumen. Oke, sudah terbuat kan? Baru. Sekarang kita edit teksnya. Nama filenya tadi baru, jangan lupa ini case sensitif, jadi harus betul penulisan namanya. Nah, baru txt yang kita buat tadi ini seperti ini. Ctrl U, enter, lalu keluar, Ctrl X. Kita tampilkan terlebih dahulu. Di sini menggunakan cat ya, penampilannya baru. Nah, kan yang sudah kita edit tadi, ini adalah file baru sama. Sekarang coba kita buka sebentar, kan betul. Ini adalah file baru. Oke. Sekarang langsung saja kita hapus filenya.
file baru yang berada di itu. Nah, kita cek lagi di dokumen, sudah tidak ada alteris nanti, berarti sudah. Sekarang kita lanjut ke soal modul 4. Ini suruh buat 4 user 1, 2, 3, dan 4, lalu memasukkan masing-masing usernya ke dua grup yang berbeda untuk user 1 dan 2 dan 3 dan 4. Di sini sudah ini belum ya, ini untuk pilihan exitnya. Nah, sudah. Sebentar. Untuk pilihan grup-grupnya seperti ini. Untuk Prac SO, ini grup Prac SO, saya masukkan user 1 dan user 2. Untuk yang Prac PPO, anggotanya user 3 dan 4. Seperti itu. Lalu untuk soalnya langsung saja kita kerjakan. Oke, sudah. Login dengan user 1 dan buat file teks hanya bisa dibaca, diedit, dan dieksekusi. Oke. Kita buat filenya tidak jauh-jauh saja ya, di seperti ini ya. Kita login terlebih dahulu dengan user 1. Seperti ini. Nah, lalu kita buat file hanya bisa dibaca dan diedit dan dieksekusi. Oke. Ini bisa dibaca, diedit. Lalu kita touch saja langsung. Kita arahkan di home saja supaya tidak sebentar. Oke. Langsung di sini saja kita buat file prac.so.txt. Kita buat di sini. Sebentar. Berarti di dalamnya user. Kita buat di dalamnya user saja. User 1 dalam sini saja, nanti akan bisa diakses oleh user 2 pastinya nanti. SO. Nah, untuk missionnya jadi hanya bisa diakses oleh user 1 dan user 2, berarti kan hanya bisa diakses sama anggotanya sendiri. Oke. Berarti kita aja on dulu ya untuk ownernya agar ditetapkan seperti ini. Berarti ownernya itu user 1, titik 2. Untuk grupnya Prac SO. Oke. Untuk direktorinya itu adalah home user 1 Prac SO. Nah, lalu kita setting untuk CH mode-nya. Untuk ini berarti untuk usernya 7, untuk grupnya 7, untuk ordernya adalah 0, berarti 770. Untuk di file home
user 1 .so. Oke, sudah. Untuk mengetesnya kita coba. Oh, sebentar. Sebelum mengetes, kita isi dulu filenya. Kita file dulu ini. Ctrl+X, lalu kita coba cat langsung. Bisa. Untuk pengetesannya kita exit terlebih dahulu, lalu kita login lagi dengan user 2. Lalu kita cat langsung saja. Nah, bisa kan? Berarti ini sudah betul. Lalu kita exit lagi untuk pengecekan ketiganya untuk user yang ketiga. Soalnya kan user 3 bukan termasuk grup, berarti termasuk order, harusnya tidak bisa mengakses. Coba yang tadi, oh tak bisa. Kan tidak bisa. Tadi sudah betul. Sekarang kita lanjut lagi. Untuk login sebagai user 3, protect file yang hanya bisa diedit dengan yang ada pada untuk semua, berarti ya. Oke. Untuk semua malah lebih mudah, berarti kita touch saja. Touch ke home. Kita coba pakai bebas.txt ini, lalu kita langsung kita cmod saja. Tadi itu berarti di home bisa 3. Oh iya, sebentar, mohon maaf. Untuk semua agar bisa diakses semua, berarti ada bisa diakses oleh owner, bisa diakses oleh group, dan bisa diakses oleh order. Jadi 777 seperti ini. Sekarang kita coba exit, lalu mengaksesnya. Oh, sebelum itu berarti harusnya kita coba saja. Satu, kita coba cat langsung. Tadi ada di home-nya user 3, lalu kan sudah bisa. Berarti kalau bisa gini, coba kita edit langsung saja ya, karena tidak ada isinya tadi. Ini sudah, harusnya kalau kita lihat, nah betul kan, padahal ada di user 3 karena sudah kita set sebagai 777 atau bisa diakses oleh seluruh user yang ada di Ubuntu ini, maka bisa diakses oleh user 1. Selanjutnya untuk yang terakhir,
login sebagai user 4. Oke. Login sebagai user 4. Kita exit login dahulu. Sebentar, versi 4. Seperti ini. Buat file teks yang hanya bisa dibaca, diedit, dan dieksekusi oleh user itu sendiri. Oleh user itu sendiri ya. Berarti kita touch terlebih dahulu ya. Touch kita arahkan ke user 4. Buat log.txt begini. Oke, kita definisikan ownernya terlebih dahulu ya. Kalau ini berarti harusnya kita definisikan ownernya hanya untuk user 4, lalu tadi di home .txt kita on, lalu kita chmod jika yang kita mau hanya diakses oleh user, berarti ada 3 kan, ada user, group, dan order. Berarti yang kita izinkan hanya 1, yaitu usernya. Hanya bisa dieksekusi, di read, dan dibaca, diedit, dan dieksekusi. Oke, hanya bisa dibaca, diedit, dan dieksekusi, berarti 7. Untuk yang lainnya 00. Sebentar. Itu. Bentar. Lalu coba kita nano saja. Kita isi Ctrl O, Ctrl X, kita get terlebih dahulu. Oke, itu bisa dibuka di sini. Coba kita exit. Kita login. Kita coba dengan login sebagai user 3 ya, karena user 3 termasuk grup, tapi tidak termasuk karena file ini kita buat hanya untuk user 4, maka harusnya user 3 walaupun dalam satu grup tidak bisa melihat, mengeksekusi maupun mengedit. Lalu kita ikat langsung saja. Kita coba form ada di user 4, namanya log.txt kan. Sama di sini berarti dipastikan permissionnya hanya ada pada user 4. Untuk soalnya berarti sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.